Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk bersama-sama. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudaraku untuk berdoa. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh percaya Engkau telah menyertai kami, sehingga memungkinkan kami semua boleh beristirahat dengan baik dan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu untuk melengkapi kami di dalam tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari, khususnya di hari ini. Berkati ya Tuhan semua yang mengikuti dan semua yang bersama-sama mengikuti ibadah Sabda Pagi di Gemim Sion Winangun. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab yang diberi tema Jangan Menahan Upah. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema bagian bacaan kita dalam Ulangan 24 ayat 10 sampai dengan 15 tentang melindungi sesama manusia. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar. Dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia orang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi besar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional di Indonesia, dan Hari Buruh ini dijadikan hari libur nasional. Di beberapa negara disebut May Day. Sebagai perayaan Hari Buruh berkaitan dengan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politis. Saudara, hari bersejarah para buruh dan pekerja memperjuangkan hak-hak mereka. Banyak persoalan yang dihadapi,
para buruh, antara lain masalah jam kerja, nominal upah, dan pemutusan kerja secara sepihak. Berkaitan dengan pengupahan menjadi topik yang hangat juga. Upah tentu berkaitan dengan kesejahteraan dan produktivitas kerja buruh. Saudara-saudara, dalam KBBI, upah didefinisikan sebagai uang dan lainnya sebagai yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau dapat dikatakan sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu dalam rentang waktu tertentu dan berdasarkan deal atau kesepakatan bersama. Di daerah-daerah ada upah minimum atau upah paling rendah yang menurut undang-undang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja itu. Dalam pelaksanaan pembayaran upah, kadang-kadang terjadi pelanggaran atas kesepakatan itu. Seperti pembayaran tidak tepat waktu. Juga ada yang tidak dibayar secara penuh. Gaji sebagian ditahan atau ada pemotongan-pemotongan yang tidak masuk dalam kesepakatan tadi. Bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali. Berkaitan dengan pengupahan itu, berkaitan dengan dunia pekerjaan, juga tidak melulu hanya soal buruh. Misalnya buruh pabrik, melainkan juga untuk semua bidang pekerjaan. Adanya masalah ketidakadilan bagi para pekerja dalam masyarakat, tekanan bagi kaum yang termarginal, dan keterlambatan pengupahan dalam dunia pekerjaan. Bahkan ada yang bekerja tetapi tidak dibayar seperti yang sudah diuraikan di atas. Oleh karena itu gereja harus berperan dalam mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan teologi sosial. Paling tidak dalam pemberitaan firman saat ini mengabarkan kabar sukacita bagi para pekerja atau buruh dan kaum lemah, dan mengingatkan para pemberi kerja untuk berbuat adil. Maka dipilihlah tema pada minggu yang berjalan ini, jangan menahan upah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kitab Ulangan ditulis oleh Musa sekitar tahun 1400-an sebelum Masehi. Berisi segala sesuatu yang sudah disampaikan Musa sebelumnya kepada bangsa Israel ketika mereka masih jauh dari Kanaan, dan dimuat dalam kitab Keluaran. Musa menulis kembali semua perintah yang diterima dari Tuhan Allah untuk dijadikan bangsa itu ketika pengembaraan Israel akan segera berakhir, dan juga sekaligus mengingatkan mereka ketika memasuki tanah Kanaan. Sebagian besar angkatan yang akan memasuki tanah Kanaan adalah generasi baru. Karena itu mereka tidak mengingat
ketika keluar dari Mesir, bagaimana perjuangan, apa yang terjadi. Mereka tidak melihat kejadian Paskah yang pertama. Mereka tidak bisa melihat bagaimana penyeberangan Laut Tiberau dalam kuasa Tuhan melalui Musa. Dan juga mereka tidak melihat bagaimana pemberian 10 hukum di Gunung Sinai. Kitab Ulangan memuat pula amanat perpisahan Musa yang mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Tuhan Allah dengan generasi baru Israel. Kitab Ulangan juga diwariskan sebagai dokumen perjanjian yang dibacakan seluruhnya di hadapan seluruh bangsa Israel setiap 7 tahun. Itu bisa kita baca dalam Ulangan 31 ayat 10 sampai 13. Saudara-saudaraku, kitab Ulangan berisi 34 pasal, menguraikan riwayat di padang gurun, lalu menyampaikan ketetapan dan perintah. Ada bagian dalam aturan yang Musa sampaikan, yaitu berbicara tentang teologi sosial. Musa berbicara tentang bagaimana kehidupan itu harus berjalan dalam kehidupan bersama. Musa memberi jawab terhadap masalah-masalah sosial yang berpihak kepada orang-orang yang termarginalkan atau terpinggirkan. Oleh karena itu, khusus teks bacaan Ulangan 24 ayat 10 sampai 15 membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pinjaman orang miskin, juga berkaitan dengan upah orang miskin dan haknya anak yatim, janda, serta orang asing. Inilah yang menjadi beberapa tekanan di dalam pembacaan kita Ulangan 24 ayat 10 sampai 15. Dalam hal itu, hal pinjam meminjam sangat lumrah ketika disertai dengan jaminan atau gadai. Demikian yang terjadi di Israel. Namun, jelas sekali dalam pembacaan kita menjelaskan tentang etika etika pinjam meminjam. Untuk mengambil jaminan atau gadai, Musa mengingatkan bahwa tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah, melainkan harus menunggu di luar, berdiri di luar, dan orang yang meminjam yang akan memberi sendiri gadaian itu. Artinya saudara-saudara, barang jaminan tidak boleh diminta dengan paksa, melainkan harus diberikan dengan sukarela. Jelas pada ayat 10 dan sampai dengan 12. Barang jaminan diberikan beragam. Ada yang dalam bentuk ladang, kebun anggur, rumah, dan jubah. Orang miskin memberikan jaminan berupa jubah atau kain, dan tidak jarang kain itu dipakai sebagai selimut untuk tidur pada malam hari. Karena itu gadaian itu sudah harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Keadaan dalam kemiskinan, tempat tinggal yang buruk, di malam hari yang cuaca sangat dingin akan mempengaruhi kesehatan, dan hal ini akan menambah penderitaan orang tersebut. Tetapi dengan mengembalikan jubah sebelum matahari terbenam pada malam hari, peminjam bisa memakainya.
Dengan demikian, Alkitab berbicara ada berkat bagi yang mengembalikan gadai berupa jubah atau kain sebelum matahari terbenam. Bahkan, orang yang mengembalikan gadai sebelum matahari terbenam di hadapan Tuhan adalah orang yang dibenarkan. Jelas dalam ayat 13. Dalam hal sistem bekerja dan pembayaran upah di Israel, ada pekerja yang bekerja sebagai pekerja harian, dengan demikian upahnya diberikan pada hari itu. Walaupun ada juga sistem upah tahunan, seperti Yakub yang bekerja di rumah Laban untuk mendapatkan Rahel, jelas diceritakan dalam Kejadian 29. Saudara, istilah upah disebut sakar dalam bahasa Perjanjian Lama. Berasal dari kata skar yang dapat ditemukan dalam bahasa Ibrani, Fenisia, Aram, Arab, dan Ethiopia. Sebagai kata kerja skar berarti melibatkan, menggaji seseorang untuk aktivitas tertentu. Penduduk asli atau pendatang asing di Israel juga diupah atas jasa dan kerja mereka. Mereka bekerja sebagai gembala, pemanen, ataupun pengumpul anggur. Perlakuan yang tidak pantas bagi para pekerja menjadi tanda awas bagi para majikan. Dan itu juga sangat relevan dengan keadaan di dunia sekarang. Masyarakat Israel pada fase awal dan masih hidup nomaden tidak terbiasa bekerja upahan. Dan bahkan pada masa awal penduduk tanah Kanaan pun demikian. Setiap keluarga punya tanah dan mengerjakannya untuk bertahan hidup. Namun, seiring perjalanan waktu, terjadi perkembangan perekonomian, perdagangan, dan kontak dengan pihak luar. Terbentuklah kelas-kelas ekonomi dalam masyarakat. Dengan munculnya kelas-kelas dalam masyarakat ini, maka pekerja yang digaji, diupah pun berkembang dengan keahlian yang beragam. Sebagai imbalan, mereka diupah dengan perak atau perunggu. Saudaraku, pada abad 8 sebelum Masehi, sebagaimana dalam Yesaya 5 ayat 8, banyak pemilik tanah digusur dari tanah pusakanya dan membiarkan mereka ditimpa utang yang hanya dapat dilunasi dengan jalan menjadi hamba pekerja atau budak, seperti ditulis dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Seiring perjalanan waktu, saudara-saudara, beberapa keluarga menjadi miskin dan kehilangan tanah yang mengharuskan mereka bekerja untuk diupah. Musa secara tegas memperingatkan orang-orang yang secara ekonomi mapan, punya jabatan, dan punya kekuasaan untuk berperilaku yang baik. Memperlakukan pekerja harian yang miskin dan menderita secara beretika. Pekerja betul-betul harus diperlakukan secara adil. Tidak boleh diperas tenaga mereka. Apalagi, saudara, dipermalukan. Melainkan
membayar upah tepat waktu, yaitu sebelum matahari terbenam. Tidak boleh menunda pada hari berikutnya. Ini peraturan yang harus dilakukan, yang tujuannya adalah agar pekerja tersebut dapat memenuhi kebutuhan makanan untuk dirinya dan kebutuhan bagi keluarganya. Orang yang bekerja dan tidak mendapatkan upah sesuai kesepakatan akan menimbulkan kesedihan, penderitaan, dan duka, apalagi sebagai pekerja harian, kerja sehari untuk makan sehari. Mereka akan berdoa, menyampaikan keluh kesah mereka kepada Tuhan Allah. Dan tentu saja air mata mereka sampai kepada Tuhan akan menjadi bara api tersendiri bagi penahan upah. Saudaraku, sekali lagi, tindakan menunda memberi upah pun akan menjadi dosa bagi pelakunya. Jelas sekali dalam ayat 14-15. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tidak semua orang lahir di dunia sebagai orang beruntung. Ada yang terlahir dari keluarga orang tua yang ekonomi mapan, memiliki pekerjaan yang menjanjikan, punya aset berupa properti, dan banyak warisan lainnya. Sehingga kebutuhan hidup secara ekonomi cukup, bahkan berlebihan. Namun saudara-saudara, Tuhan Allah sangat memberi perhatian kepada orang yang lemah ekonomi, janda, anak yatim, dan orang asing yang sulit memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak dan bermartabat sebagai ciptaannya. Hidup dalam kemiskinan pastilah bukan pilihan hidup. Maka apapun keadaan orang yang miskin dan berutang tidak boleh diperlakukan secara tidak bermoral. Karena mereka adalah sesama ciptaan Tuhan Allah yang segambar dengannya. Imago Dei. Merusak harkat dan martabat sesama ciptaannya berarti menghina penciptanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Tuhan Allah akan memberkati dan membenarkan pihak pemberi pinjaman jika memberikan solusi dan jalan keluar terhadap peminjam yang tidak berdaya. Dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, kita melihat atau kita mengalami bagaimana praktek pinjam-meminjam. Ada kalanya barang gadaian, apakah mobil, motor, diambil paksa oleh penagih hutang, debt collector. Tidak jarang terjadi kekerasan, pemukulan, perampasan. Harus melibatkan pihak keamanan. Bukan main hakim sendiri. Juga ada yang sengaja masuk rumah tanpa permisi, mengambil barang apa saja yang dapat diambil di rumah orang yang berutang dengan mengabaikan etika dan sopan santun sehingga mereka dipermalukan. Terkadang didapati pengupahan yang tidak tepat waktu atau sengaja ditunda-tunda, padahal sudah dapat dibayar. Hal ini dipandang biasa, tanpa ada perasaan apapun, tanpa ada perasaan bersalah, tanpa ada perasaan berdosa.
Mungkin orang yang bersangkutan diam saja, tidak mengeluh kepada kita atau kepada orang lain. Tapi siapa yang tahu kalau ia berbicara kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan Allah, dan ketika doanya dikabulkan, maka Tuhan Allah akan bertindak dalam keadilannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen, firman Tuhan mengingatkan kita, baik kepada pemberi kerja maupun kepada pekerja, bahwa kita adalah sesama ciptaan Tuhan Allah yang segambar dengannya. Imago Dei. Kita harus menjaga harkat dan martabat manusia ciptaannya. Dengan jalan, pemberi kerja harus bersikap adil dan beretika, tetapi juga pekerja harus mengerjakan pekerjaannya secara tuntas, dengan baik dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini mengingatkan dan menasehati kami, agar proses pinjam meminjam betul-betul dilakukan secara sopan, beretika, tetapi juga diingatkan bagaimana kami di dalam memberi upahan pekerja tidak menunda upah pekerja sampai matahari terbenam. Karena itu akan menyulitkan pekerja. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya memotivasi kami supaya kami benar-benar menjadi umat-Mu yang setia kepada perintah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.